Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi untuk menyelesaikan permasalahan DMIS, khususnya di total luas gedung harus sama dengan total luas penggunaan lahan bangunan. Ini banyak yang mengalami kendala. Untuk luas lahan yang sudah jelas, di luas lahan bisa kita isikan sumber penerangan, ruang kelas, ruang kepala, ruang guru. Saya hanya akan membahas luas gedung. Yang pertama, kita akan cek pada bagian lahan di sarana dan prasarana, aset tetap. Ini lahan. Kita tunggu voting dulu. Ini kita pilih yang paling ujung. Kita scroll saja ke bawah. Nah, pada awalnya saya beranggapan bahwa yang harus disesuaikan itu bangunan. Pada bangunan ini harus disesuaikan dengan luas bangunan yang kita bentuk. Tapi ternyata setelah di otak-atik, entah ini ada bug atau bagaimana, yang harus disesuaikan itu justru luas lahan keseluruhan yang ini, yang paling atas. Ini harus sama. Luas lahan ini bisa kita isi dengan mengedit. Kita ubah, tadi bisa diingat ini adalah 1716, bisa kita ubah di sini. Tapi ini sudah sesuai, contohnya sudah sesuai nih. Nah, ini memang tanah wakaf sedemikian adanya di sekolahan ini, pinjam numpang nih. Ini harus sama jumlahnya dari yang atas ke bawah. Ini tinggal kita isikan, nanti jumlahnya akan mengikuti. Jadi untuk menyesuaikan nanti dimasukkan ke yang belum digunakan. Contohnya ini belum digunakan, kalau saya buang bagian ini akan menyesuaikan. Jadi untuk penyesuaian yang belum digunakan ini sudah sesuai 1716. Karena sudah sesuai, kita kembali ke sarana dan prasarana, ke aset tetap, ke gedung. Karena yang kita sesuaikan tadi gedung. Kita kembali ke gedung. Yang perlu diingat, jumlah lahan tadi adalah 1716. Jadi di sini kita harus menyesuaikan luas gedung kita harus 1716. Jadi bukan berpatokan gedung yang digunakan. Nah, ini diubah. Nah, di sini saya tadi mengisikan 10 dengan 20 ternyata tidak bisa, jadi menggunakan XL. Kita coba menggunakan XL. Ini 1716. Kita cari, saya cari faktor pengalinya mana yang bilangan yang lebih relevan supaya mendapatkan 1716. Yang menggunakan formula P1 ini akan saya bagi dengan O2. Jadi misal begini, P1 ini P1 akan saya bagi dengan 23. Ternyata ini menemukan angka yang tidak rasional gitu, menggunakan koma-koma bisa ditarik. Ini perhatikan rumusnya. P1-nya menjadi absolut tetap, O2-nya nanti akan bergerak mengikuti tarikan ini. Yang saya tarik ke bawah. Nah, di sini didapat faktor pengali yang hasilnya 1716. Di sini yang paling dekat ini yang lebih rasional, 44 kali 39. Coba saya kalikan. Dikali 39. Nah, ini 1716. Ini sama semua sebenarnya. 1716 cuma ini yang lebih rasional gitu, 44 kali 39. Jadi panjang bangunan gedung kita adalah 44. Untuk luasnya adalah 39. Kita coba rubah. Nih. 44 dikalikan
39. Kita simpan. Gedungnya diusahakan cukup satu. Kalau gedungnya ada, memang pada realnya kita memiliki beberapa gedung, tapi karena emisnya agak masih ribet begitu kalau kita paksakan beberapa gedung. Ini kita refresh dulu, kita cek ke bagian monitoring. Tadi di awal video itu masih merah, kita coba di refresh. Kita ke monitoring, ke data Sarpas. Nah, ini sudah luas gedung sesuai, jadi sudah sesuai, sudah checklist, artinya bisa kita cetak BAP. Jadi ada yang ke masalahnya di sini sebenarnya kita beranggapan bahwa gedung ini hanya yang digunakan, ternyata itu tidak. Saya juga beranggapan dari kemarin itu mencoba hanya yang digunakan, ternyata tidak. Jadi kita berusaha mengedit di bangunan ini, harus bangunan kita 540, ternyata bukan, ternyata harus sinkron ke luas lahan keseluruhan. Ini ada 3 yang disinkronkan, luas lahan, luas penggunaan lahan. Luas penggunaan lahan bisa dilihat di Excel tadi, saya coba rekap. Ini saya coba rekap. Nah, ini ternyata ini walaupun tidak disinkronkan tidak jadi masalah. Yang penting sinkronnya ke jumlah lahan. Ini demikian video yang bisa saya buat. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan lah. Kita sesama operator saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.